لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, Vera Budiarsa Arif. Dan pada kesempatan hari ini atau malam hari ini, sebagaimana yang kita ikuti bahwa tahun ini saudara-saudara kita banyak yang mendapat kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan sekaligus berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, pada kesempatan hari ini atau malam ini saya ingin berbagi sedikit. Mudah-mudahan masih ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan haji setelah 2 tahun ini tidak dapat terlaksana karena pandemi COVID. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih, biar tambah semangat. Nah, adalah tip yang akan saya sampaikan ini bagaimana menyiapkan kopor haji bagi para jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji pada saat berangkat dan pada saat kembali ke tanah air. Biasanya ini kan pada saat kita kembali melaksanakan ibadah haji, ini merupakan tempat oleh-oleh ya, tanda cinta, tanda kasih kepada keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Namun saya mohon maaf, ini kopor yang saya gunakan sebagai sampel adalah kopor yang saya gunakan pada tahun 2010 melaksanakan ibadah haji. Tapi insya Allah tidak banyak perubahan terkait dengan kopor haji ini, karena ini udah memang paten ya, untuk memuat berat yang tidak lebih dari 32 kilo kalau saya tidak salah, untuk melaksanakan saat pergi maupun pulang. Nah, biasanya saat pergi ini kopor masih ini kempes, dia berbeda dengan kopor-kopor yang biasa kita beli. Jadi dia ini kempes sekali gitu, karena paling baru berisi, kalau yang gelombang 1 kan ke Madinah dulu. Jadi biasanya ihram pun disimpan di sini, bukan di tas tenteng. Tapi kalau yang Mekah dulu, jadi melaksanakan umroh dulu, memang ihramnya dibawa di tas tenteng, karena kan harus melaksanakan. Sedangkan kopor ini kan biasanya kalau macam di Pontianak, 1 hari sebelum udah diantar untuk ditimbang dan masuk ke bagasi, dan baru kita terima setelah sampai di pondokan biasanya. Jadi bis itu naikkan aja dia ke atas bis kita, lalu nanti pada saat sampai di pondokan baru ini. Sedangkan kita biasanya kalau contoh seperti saya itu langsung berihram di Yalamlam. Jadi sebelum mendarat di King Abdul Aziz Jeddah, kita udah berihram. Jadi nanti pilot itu akan memberikan informasi beberapa menit lagi kita akan melintasi daerah atau batas untuk mikat, yaitu di Yalamlam. Jadi kita pakai. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang memahami pemakaian ihram bisa dikerjakan di bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Baik. Nah, kopor ini kalau dilihat, karena dia modelnya seperti ini, maka berdasarkan pengalaman saya menggunakan ini. Ini karton tebal. Karton ini memang banyak ya, ada macam-macam ukurannya, ketebalannya maksudnya. Jadi ada yang agak tipis ini. Mungkin kalau yang lebih baik saya sarankan sih yang setebal ini ya. Saya tidak tahu ukurannya ini berapa nyebutnya. Mungkin sekitar 2 mili atau 1,5 mili lah. Ini agak keras dibandingkan yang ini. Jadi di beberapa toko buku itu ada biasanya karton ukurannya seperti ini. Nah,
dari karton ini kita potong sesuai dengan tinggi koper. Jadi koper ini kalau diginikan, itu tingginya sebenarnya, ini ada berapa senti ya? Sekitar 30 cm pun sampai nih, enggak salah, atau enggak 25-an lah. Ini sebenarnya segini dia. Nah, untuk membuat dia supaya keras seperti ini, nah inilah gunanya karton tebal tadi. Nah, karton tebal ini kita potong seukuran ini, mengelilingi bagian dalam ya, bagian dalam. Ini coba saya turun, saya lihatkan. Ini kebetulan memang sudah ada bekas pada waktu saya melaksanakan di 2010. Ini udah agak macet karena udah 12 tahun disimpan di atas. Ini dipotong. Karena kalau kita menggunakan bahan lain itu malah kita rugi ya, nambah berat gitu. Tapi kalau karton ini, nah seperti inilah jadinya ya. Jadi karton keras tadi, ini pun saya ini menggunakannya bukan yang setebal itu. Tadi saya mau menyiapkan ini, saya ketemu yang agak tebal macam tadi tuh, tebal ini kan. Nah ini dipasang seperti ini, mengelilingi bagian pinggir dari koper, mengelilingi bagian pinggir dari koper. Nah, kalau memang ada lebih, biasanya ini memerlukan paling tidak 2 keping. 2 keping karena dipotong memanjang, ada sisa sedikit. Kalau para jemaah ingin lebih safe lagi, beli lagi 2 itu untuk alas bawah. Jadi alas bawah dipotong seukuran ini, lalu alas atas. Alas atas tidak usah terlalu besar karena akan kita masukkan, kita sisipkan di sini nih. Ini supaya dia lebih keras juga, lebih aman. Karena ini kan akan bertumpuk-tumpuk nih. Nah, kalau nanti pada saat pulang ke tanah suci, ke tanah air, biasanya kan ada juga barang oleh. Ini kan seperti ini dia kerasnya. Gini. Yang mudah pecah atau bisa keme apa? Insya Allah dengan ini akan jauh lebih aman lah ya, namanya ikhtiar ya, ikhtiar kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu, dia akan benar-benar nampak peta gitu. Apalagi kalau nanti ditambah sudah ada barangnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ada yang berkeinginan lebih, saya juga pada saat tahun 2010 itu menggunakan ini ya. Jadi semacam bungkus koper yang kita pesan di tempat ini ya, printing apa? Untuk spanduk. Jadi ini sebenarnya bahan spanduk ini. Bahan banner atau spanduk. Kita pesan benar-benar seukuran koper. Selain dia sebagai pembungkus juga sebagai apa ya? Identitas. Karena nanti sampai di Bandara King Abdul Aziz atau yang di Madinah, di Bandara Pangeran apa itu, koper itu kan banyak. Hampir sama semuanya. Jadi biasanya ada yang pakai tanda-tanda dengan bola-bola, dengan pita, itu boleh juga, tapi biasanya juga nggak terlalu bertahan karena kan banyak sekali ya, jutaan koper yang lewat. Nah ini kita pakai ini, jadi bisa keterangannya jauh lebih jelas lah. Ada nomor porsi, nomor paspor kita masuk, penerbangannya, embarkasi, terus semuanya ada data. Dan ini fotonya bisa kita tempel sepuas kita, besar jadi. Ada nama lengkap dengan BIN-nya. Nah ini setelah seperti ini nanti dipasangkan di sini di kopornya ini. Jadi kayak membungkus benar. Nah ini kopornya. Nah kita lihat. Nah ini. Jadi ini memang kerjanya agak ini sedikit. Nah seperti ini. Nah, yang dari sini masuk ke sini. Nah, ini karena pengerasnya ndak ini. Nah, ini masih ada label lagi BTH karena kebetulan kemarin kami kalau dari Kalimantan Barat ini dan sampai sekarang ya, sampai 2022 ini embarkasinya masih dengan Batam, bergabung dengan Batam. Mudah-mudahan kita doakan Pak Gubernur berusaha untuk Bandara Supadio Internasional Pontianak ini juga akan menjadi salah satu embarkasi haji. Jadi saudara-saudara kita tidak perlu repot lagi
berganti pakaian, nginap lagi 1 malam di Batam. Jadi kalau datang langsung, apalagi yang dari Pontianak. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, terakhir adalah ini udah umum ya, ini udah umum. Jaring. Ini udah umum. Ini memang selain sebagai pengaman, juga saya lihat pada saat bagasi kita turun dari pesawat, ini juga digunakan untuk memudahkan petugas memegang. Dia kan pakai macam biasa ya, roda berjalan itu. Nah, dia akan menarik itu, dia tidak akan sembarang pegang. Kalau tidak ada pegangan ini biasanya dia yang mana bisa dicapai, apalagi kalau tidak ada bungkus. Yang terpegang ini, kalau yang terpegang ininya nih, nah ini kan putus, lihat mana sambungannya ini. Pokoknya yang mana mudah aja kan, namanya ini kan tarik aja kan, putus. Tapi kalau udah bungkus ini, lalu ada jala ini, biasanya dia akan megang jala ini, narik turun, masukkan ke troli, naik ke atas bis, begitu terus. Apalagi nanti kalau pulang beratnya udah 30-an kilo, dapat kebayang kalau dia salah pegang bisa terputus, terburai tas kita ya. Jadi mungkin itu tips dalam rangka saudara-saudara yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kami ucapkan selamat, didoakan mudah-mudahan selamat berangkat, selamat kembali, mendapat predikat haji yang mabrur. Jangan lupa doakan khususnya bangsa Indonesia, mudah-mudahan pandemi COVID ini terus melandai sampai hilang, dan jangan lagi Allah membebankan kita kepada cobaan-cobaan yang kita tidak mampu memikulnya. Mudah-mudahan dari pandemi ini juga masih ada nilai-nilai hikmah positif yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesadaran bahwa kesehatan itu nomor 1. Jangan cuma kalau tak ada rezeki langsung pusing kepala dan sebagainya. Ternyata kesehatan jauh lebih berharga daripada rezeki atau uang atau apa disebutkan. Memang ya namanya kehidupan pasti perlu butuh itu, tapi ternyata kesehatan jauh lebih penting. Mungkin itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu karena keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Semoga masih ada sedikit manfaat bagi saudara-saudara yang belum berangkat, karena pemberangkatan udah terus berjalan ini setiap hari dari beberapa embarkasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.